minimal omsetnya itu per panen untuk luasan segini itu 30. Maksimalnya jangan dihitung lah, kalau kita ambil rata-rata itu di angka 50 ke atas. Selamat siang kawan-kawan Season Tani TV. Ini kita hari ini bersama dengan salah satu kawan kita, pegiat dan pembudidaya melon di Kota Malang. Monggo, namanya siapa ini Mas? Nama saya Wahyu, biasa dipanggil Wahyu Melon dari Agrokerto Kabupaten Malang. Itu dari ini adalah Mas Wahyu. Beliau di sini menanam melon dengan metode greenhouse seperti ini. Berapa banyak ini Mas? Ini sekitar ada 5 greenhouse dengan kapasitas 7.000 tanaman. Total 7.000. Keseluruhan ada 7.000 tanaman. Kalau polybag cuma 3.500. Siap. Oke. Kalau mulai perjalanan karirnya itu atau bisnisnya, kenapa kok memilih melon Mas? Apa ini yang membuat memilih melon ini? Sebenarnya saya itu kan pecinta buah melon, dan saya kebetulan pertama kali tani itu ya saya tanam melon tapi open field di sawah, di lahan terbuka yang tidak seperti ini. Pada waktu tahun 2015-2016 kita kebutuhan melon itu sangat banyak sekali. Lama kelamaan ya kita harus produksi terus, sedangkan pada umumnya melon itu tidak bisa ditanam di luar musim kemarau karena rawan terserang penyakit. Nah, dari itu kita membuat greenhouse sehingga melon itu bisa ditanam setiap musim. Nah, itu awal mula greenhouse ini berkembang di sekitar tahun 2019. Kita sudah mulai mulai 1 greenhouse, 2 greenhouse, sampai sekarang sampai dengan luasan kurang lebih 4.000 meter persegi. Kalau boleh tahu tantangannya apa ini Mas untuk menanam melon di ini greenhouse ini Mas? Ini tantangannya sebenarnya bagi petani melon itu kalau di greenhouse ya, kalau di greenhouse, di luar greenhouse beda. Siap. Kalau di greenhouse ini tantangannya sebenarnya adalah suhu. Pengaturan suhu. Jadi kelembapan. Siap. Selain itu ya musim hujan juga berpengaruh. Untuk keunggulannya sendiri dari greenhouse ini dibandingkan dengan open field? Sangat jauh berbeda. Kalau kita bicara keunggulan itu, kalau di open field kita itu tidak bisa kontrol ya. Kalau di sini kita itu bisa kontrol semua, mulai dari irigasi, mulai dari pengairan, terus kita juga masalah perawatan itu lebih mudah, lebih praktis gitu. Dan kualitas rata-rata terjamin di greenhouse ini ya. Iya. Karena pengontrolannya bisa lebih terjaga ya. Kita bisa lebih memantau, bisa terjaga lah. Sedangkan untuk pemakaian fumi atau insektisida itu sifatnya hanya pencegahan saja. Bisa diminimalisir jadinya. Betul sekali. Untuk jenisnya sendiri, Mas Wahyu memilih jenis apa ini untuk yang ditanam ini? Saya kebetulan itu sebenarnya di Agrokerto ini itu Golden Aroma. Itu jarang sekali petani yang tanam itu. Ya, sangat jarang sekali. Dulu kita tanam itu, tapi karena ada ketergantungan kita sama benih itu, ada lama tidak keluar, sehingga kita beralih ya kadang-kadang jenis lain. Kita nggak bisa satu jenis
misalkan melon A terus nggak bisa. Karena kebutuhan pasar itu fleksibel. Oh gitu ya. Iya. Iya. Siap. Untuk proses mau tanam mulai Iya. nol sampai panen itu bagaimana Mas? Boleh ceritakan? Sangat mudah sekali sebenarnya. Dari benih, kita mulai dari benih ya. Siap. Dari benih itu kita rendam 8 jam. Kita mulai, kalau kita bicara di sini itu pagi. Jadi kita pagi merendam sampai jam 4 sore. Kita tiriskan di kain atau di koran lah. Di koran kita buntel dengan bungkus dengan kain, kita keringkan sebentar. Nah, setelah itu kita besok ditiriskan, besok paginya kita langsung disemai ke tray. Tuh. Setelah itu kita dari tray itu kita siram setiap hari itu 3 kali, minimal 3 kali sehari sampai umur 7. Terlepas itu langsung dijemur ya, tidak ditaruh di ruangan yang teduh, langsung di dalam greenhouse ini langsung kena sinar matahari, dan setiap hari kita siram dengan minimal itu 3 kali. Nah, itu sampai umur 9 hari. Setelah itu baru kita pindah tanam. Nah, pindah tanam kebetulan kita ini satu polybag dengan ukuran 40 kali 40 isi 2. Nah, kebanyakan teman-teman kan belum berani. Itu ada tekniknya memang. Oke. Tidak apa-apa, kalau kecukupan nutrisi cukup ya tetap cukup, nanti hasilnya bisa besar, tetap besar. Tetap bisa besar ya Mas? Bisa. Nah, setelah 3 hari setelah kita pindah tanam, kita penyiraman itu setiap hari cuma air baku, tidak mengandung nutrisi dulu. Itu selama 2-3 hari biar tanaman itu menyatu dulu. Oke, siap makan lah. Setelah itu kita beri nutrisi itu setelah hari pertama kita langsung ke 600 sampai 700. Oke. Jadi tidak akan terbakar kalau masih segitu aja, tidak ada masalah. Itu ini 600 atau 700 ppm. ppm-nya ya. Atau berarti sekitar 1 EC. Itu. Oke, siap. Atau 1 EC, 1 EC-nya 600 katakan. Oke. Jadi Iya. kita 600 larutan nutrisi dengan ppm itu sampai umur sekitar 20 hari. Sampai 20 hari. Di 600 sampai 1000 ppm itu berkisaran segitu, itu di sampai 1 hari sampai dengan umur 20 hari. Ya, siap. Oke. Setelah 20 hari kan pembungaan melon. Nah, seperti ini ya. Baru umur 19 ini. Belum sampai. Oke. Ini umur 19 hari, belum sampai 21. Per hari ini tuh 19. Ini nutrisinya sudah berubah dengan kadar ppm 1200. Lebih tinggi lagi ya? Lebih tinggi lagi 1200. Itu nanti sampai umur 40 karena dia masih 5 hari sampai 5 hari lagi kita polinasi lah ini. Oh, berarti polinasi mulai umur 25 ke atas. Siap. Kalau musim kemarau gini bisa sampai 20 lah. 20, 22 itu rata-rata kita kalau di kemarau sudah polinasi. Sedangkan untuk musim penghujan itu di 27 ke atas. 27 ke atas. Oke. Bedanya di sana. Nah, kemudian setelah polinasi Mas? Setelah polinasi itu, sebelum polinasi kita sebenarnya potong cabang dulu. Iya. Nah, ini pruning ya Mas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan enggak dipotong lah. 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita tinggalkan 5. Setelah itu kan polinasi. Nah, yang atas ini boleh dibuang, boleh tidak. Oh, opsional ya, gitu ya. Jadi terserah, kalau tanamannya sehat ya nggak apa-apa, kalau kurang sehat atau nggak yakin ya bisa lah, itu kondisional. Iya, kondisional itu ya. Habis setelah polinasi, polinasinya dengan 2 betina 1 jantan. 2 betina 1 jantan. Ya. Oke. Jadi perbandingan 21. Iya. Perbandingan 21. Setelah itu kita seleksi itu sekitar di umur 40 hari. Oh, mulai seleksi di 40 hari 40 berarti hari ya? Sampai 35 sampai 40 hari kita bisa seleksi mana yang diinginkan. Rata-rata ya yang bentuknya sempurna,
agak panjang, yang tangkainya besar itu yang dipelihara. Nah, itu teman-teman. Jadi tidak semua melon nanti akan dibiarkan atau dipanen. Jadi ada beberapa yang harus dibuang. Jadi Oke. khusus yang jenis melon-melon yang biasa teman-teman tanam itu atau yang kita lihat pada umumnya itu dipelihara 1 sampai 2 buah. Mhm. Tapi untuk melon yang jenis-jenis tertentu, kamoe atau biasa disebut timun Korea itu, nah itu bisa bisa dibiarkan saja. Oh, gitu ya. Nah, ada melon apel yang dari Kenu Yusit itu juga dibiarkan. Jadi sistemnya macam-macam. Tapi yang jelas untuk dua dua tanaman ini kita satu tanaman satu buah Oh, jadi hanya satu buah per pertanaman. tanaman untuk menjaga kualitas supaya besarnya serempak Ya, gitu. Terus kemanisannya dapat gitu. Bentuknya juga simetris. ya, ya, ya. Untuk tingkat manisnya sendiri untuk Intanon ini sampai berapa brix, Mas? Kalau Intanon ini kita standarnya untuk market itu yang kita kirim itu 14. Oh, sampai 14 ya. 14 breaknya. Toleransi itu ke buah yang agak kecil atau premium middle Iya, yang iya. 0,8 sampai 0, sampai 1 kilo itu di 13 enggak apa-apa. Oke. Tetapi rata-rata memang kalau break Intanon itu 14 ke atas. 14 ke atas. Iya. Untuk gramasi biasanya dipanen di berapa gram nih, Mas? Targetnya. Kalau gramnya yang kita kirim itu 0,8 itu sampai 1 kilo itu middle premium, sedangkan untuk 1 kilo ke atas itu premium, tapi kadang beda-beda. Ada pasarnya yang minta 1,2. Oke. Nah, tapi yang jelas kita umur kita maksimalkan, kita target di umur untuk petik panen sehingga besarnya dapat, breaknya juga dapat. Ya. Berarti tiap pasar punya spek masing-masing ya, Mas ya? Betul, jadi tidak bisa disamakan. Iya. Jadi kadangkala ada yang minta yang kecil-kecil, Siap. ada yang 1, berapa gitu. Jadi tidak harus segini ya itu kan untuk umum saja toh. Iya, iya. Tetapi pada dasarnya kita yang kirim itu sesuai dengan permintaan. Siap. Nah, sekarang ini yang cukup penting ini, Mas. Oh Nah, ya. karena kita bertema agrobisnis, jadi kita harus tetap berhitung, ya kan? Oke. Jadi saya ingin tahu nih, untuk melon sendiri berbisnis berbudidaya melon itu potensialnya seperti apa, Mas? Boleh nggak dibuka sedikit lah? Boleh. Untuk biayanya berapa, kemudian potensi mendapatkan profitnya berapa? Monggo, Mas Ayi. Jadi standar bisnisnya melon itu memang ada. Kita bikin greenhouse, contohnya bikin greenhouse ini. Kalau kita nggak ngitung, jelas kita nanti akan kesalahan di sana. Jadi nilai bisnis melon itu minimal itu 500 meter persegi 500 meter. atau 10 dikali 50 meter. Oke. Nah, itu nilai bisnisnya akan ketemu di sana. Dia ada angka minimalnya ya, Mas ya? Ada, sehingga kuotanya tercukupi dengan tenaga kerja karena kita mungkin menyuruh orang. Iya, Nah, iya. apalagi kita menyuruh orang tidak kita tangani. Jelas di bawah itu nggak akan kuota. Maksudnya akan kembali modal itu sangat lama. Oke, Tuh. iya. Sedangkan orang pengen modal itu cepat balik, Betul, itu di betul. angka yang luasan 500 meter 500 persegi. meter persegi. Nah, itu minimal kalau di Kota Malang ini itu bisa 1.500. Tapi kalau di dataran rendah bisa sampai 2.000 kalau dipaksakan. Siap. Sesuai dengan cara kelolanya, cara Oke. tatanya. Iya, Kalau iya. kita ngitungnya itu nilai bisnisnya di 3, 1 banding 3. 1 banding 1 meter itu 3 tanaman melon, jadi lebih mudah. Oke, Itu sudah iya. standar. Siap. Dengan jarak perhitungan jarak 1 meter, Iya, jarak iya. jalan 1 meter, sini 500, itu ketemu 1 banding 3. 1 banding 3. Nah, Siap. Berarti untuk 500 meter
ada berapa tanaman nih, Mas? 1.500 bisa 1.500. dipastikan kurang lebih dan tidak jauh dari itu. Oke, nggih. Kemudian untuk berarti total modalnya Nah, bagaimana, kalau Mas? pembuatan greenhouse yang dari bambu aja, dari Oke. bambu sama irigasi tetes, bukan yang NFT ya, yang Ya, tetes ini itu kurang lebih 60 juta. 60 juta, siap. 60 juta eh, dengan tanaman 1.500, Ya, 1.500 kita rata-rata 0,8 sampai 1,2. Kita ambil oke. tengahnya aja 1 1 kilo. kilo, siap. Dengan harga yang rata-rata petani aja, Oke, jangan kita jual ya. siap, Rata-rata petani kita jual dengan 20.000. siap. 20.000 berarti sekali panen paling tidak kita dapat 30 juta. Betul, nggih. Nah, Itu sudah angka umum ya, Mas ya, itu ya? sudah umum, kita bicara umum aja. Kita Nggih. bicara umum, satu ke atas ya kita nggak hitung, nol ke bawah nggak hitung. Siap, siap. Kita bicara di grade tengah-tengah di 1 kilo 1 pohon. 1 kilo Jadi satu. dengan populasi 1.500 itu kita dapat 1.500 kilo Siap, atau 1,5 ton. Iya, 1,5 ton dikalikan 20.000. sudah 30 juta. 30 juta. Kalaupun ada kekurangan dan kelebihannya minus-minusnya masih berkisaran di situ. Nggih. Anggap saja kita di 20 juta. Siap. Nah, dengan modal tadi yang 60, paling tidak kalau kita mau ini langsung di saklek dikembalikan modal, paling tidak kita di 3 kali panen sudah balik Sudah balik modal. modal nggih. Ini totalnya 1.000 meter. Heeh. 1.000 meter ini jumlah tanamannya sebanyak 3.000 persis. 3.000 Persis ya iki ya? Weh. Bisa ditambah, itu pun bisa ditambah. Bisa ditambah sampai 3.800 tanaman kemarin tuh. Ya sekitar 3.500 lah kita juga pernah. Tapi kalau musim musim penghujan itu terlalu padat. Nah, akhirnya kita penjarangan dengan 3.000, 1.000 meter dengan 3.000 ini pas, dan kita minimal omsetnya itu per panen untuk luasan segini itu 30. Itu minimal. Kalau maksimalnya jangan dihitung lah, kalau Iya. kalau kita ambil rata-rata itu di angka 50 ke atas. Mantep. Karena rata-rata total kalau kita buat 3 ton. Kalau kita hitung 20, kalau intanon semuanya itu kan kita 60 juta. Tapi kita kadang ada yang enggak, tanamannya ada yang satu polybag tumbuh satu. Nah, seperti itu 30% lah, enggak baca kita panen di 70%. Jadi ya sekitar dapat di 45-50 juta itu sudah umum kalau intanon. Jadi jangan ragu-ragu untuk menjadi seorang pegiat agrobisnis. Nah, sekarang ini Mas, untuk yang terakhir saya minta Mas Wahyu memberikan motivasi lah buat kami ini, apa yang kira-kira bisa membuat kami lebih semangat lagi dalam berjuang di agrobisnis ini. Rata-rata kesalahan kita itu selalu melihat nilai bisnisnya ya. Tidak menilai nilai jangka panjangnya ya. Itu yang mengkhawatirkan pemuda-pemuda sekarang itu. Kita hanya melihat nilai bisnisnya yang begitu besar, nanti kita sekali tanam tidak sesuai pemikiran, lalu wah modalnya besar itu di 5 tahun sampai 1 tahun itu sudah balik. Kita untung di pring ini aja, bambu ini aja kita sudah untung di 4 tahun. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu. Dan jangan dilihat enaknya saja, tetapi satu yang penting untuk melon ini kita harus fokus, tidak boleh disambi untuk kegiatan lain-lain kecuali itu memang bukan yang utama. Siap. Jadi tetap ya Mas ya, harus berjuang di agrobisnis ya. Betul. Jadi kita nilai bisnisnya sangat fantastis, dan melon itu adalah kasta yang paling tinggi di dunia perbuahan lah untuk Gitu ya, Mas ya? Untuk putarannya dan umurnya yang paling pendek itu ya buah melon. Nah, itu
Tuh guys, nah ini terima kasih Mas Wahyu sudah banyak berbagi dengan kami. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin. Sukses selalu buat Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.